Permisi mas, gak ada meja kosong lagi ya? Mohon maaf Bu, meja sudah penuh. Tapi perempuan itu sudah berjam-jam di sini. Tapi dia tidak memesan apapun. Oh, dia lagi. Biar saya yang urus mas. Waduh, kayaknya bakalan ada keributan nih. Kenapa aku tadi ngomong kayak gitu ya? Ini mulut memang nggak bisa diajak kerja sama. Lightingnya sempurna. Ini bakal viral nih. Hei Lina, kamu gak pesen apapun di sini. Jangan lama-lama. Kamu sudah berjam-jam di sini, tapi gak pesen apapun. Cuma foto-foto doang. Ya terserah saya lah Bu. Emangnya ibu ini siapa ngatur saya? Wah, aku senang banget bisa kesini. Makasih banyak ya Mbak Koko, udah mau ngajak aku kesini lagi. Ya sama-sama, aku senang juga bisa ngajak kamu kesini. Mbak, kita foto yuk. Buat kenang-kenangan, lumayan kan fotonya? Wah, cantik fotonya. Aku jadi ingat ada orang yang suka banget datang ke tempat kayak gini. Ya, anggaplah restoran atau kafe estetik. Mana ada orang kayak gitu? Malu lah kalau nggak beli. Datang cuma foto doang tapi nggak beli. Ya adalah Mbak. Wah, aku nemu kafe yang bagus nih. Lumayan kan buat nambah koleksi di sosmed. Hah, bagus banget. Aku harus cari tempat yang cahayanya bagus. Tuh dia Mbak yang aku maksud. Oh dia, aku pernah tuh lihat dia di sosmed. Jadi dia itu nggak pernah beli ya, cuma foto doang buat konten. Abis itu pergi. Iya Mbak, bahkan nih ya, dia itu suka diusir sama karyawan kafenya. Perfect, ini pasti dapat like banyak. Bagus banget backgroundnya. Dia lagi. Pasti cuma foto doang. Duduknya lama. Kalau udah banyak foto langsung pergi. Permisi Mak, mau pesan apa? Nanti ya Kak, lagi nunggu temen. Oh, oke Mbak. Pasti dia cuma bohong. Kakaknya ngapain ya di sini terus? Maaf, saya jadi nggak nyaman nih. Oh, maaf Mbak, biar saya temenin. Takutnya nanti Mbak mau pesen. Kan saya tinggal catat aja. Gak usah Kak, saya tuh paling nggak nyaman kalau kayak gini. Rasanya kayak diikutin. Cih, bilang aja, cuma mau foto doang. Sosokan banget nungguin temen. Ih, bener ya ternyata. Ada ya orang yang kayak gitu. Ih, ya ampun, dia nggak malu apa ya? Mungkin emang gak punya Mbak, makanya dia kayak gitu. 2000 likes dalam sejam, padahal cuma duduk doang. Yang penting estetik, bukan dompetnya. Aku harus perbanyak diri di tempat kayak gini nih, biar nambah banyak followersnya. Mari kita baca komentarnya. Lina suka nge-cafe juga ya ternyata. Wih, keren juga ya. Tiap hari nongkrongnya di kafe. Makanannya kenapa nggak pernah di-post? Yang di-post cuma mukanya doang. Siapa nih yang komen kayak gini? Ya suka-suka aku lah. Mau post foto kayak gimana pun. Ngatur banget nih orang. Iya, sebentar. Kamu lagi ngapain sih? Ibu ketuk-ketuk dari tadi baru dibuka. Mau ngapain sih, Bu? Ini udah malam. Aku mau istirahat. Kenapa, Bu? Aku mau istirahat. Kamu ke kafe mana lagi hari ini? Tadi ibu-ibu komplek ngomongin kamu. Aku cuma ke satu tempat kok. Emangnya kenapa sih, Bu? Ya udahlah, biarin aja. Mungkin ibu-ibu komplek itu iri sama aku karena aku suka nongkrong, sedangkan mereka nggak bisa. Nah, justru itu. Kamu kalau ke kafe nggak usah lah post foto ke sosmed, bikin ribut ibu-ibu komplek tahu. Ya ampun, Ibu. Justru itu bagus, Bu. Kalau mereka iri, mereka kan suka banget ngomongin kejelekan kita. Ya kita bales lah, tapi dengan cara yang berbeda. Gak gitu caranya, Lina. Kalau kayak gitu, kamu sama aja kayak mereka. Lah beda, Bu. Aku cuma menikmati hidup aku. Post foto apapun yang aku mau. Aku gak mikirin mereka. Kalau mereka iri, ya itu sih urusan mereka, bukan aku. Kamu itu keras kepala ya? Ya udah terserah kamu. Tapi ingat, ke kafe jangan cuma buat bikin konten doang. Beli makanan atau minumannya. Kamu kan kadang gak suka beli apapun. Lah, kok ibu tahu ya aku nggak pernah beli? Tapi ya udahlah, yang penting nggak ngerugiin siapapun kan.
Mending aku upload foto lagi aja. Nah, kalau kayak gini kan udah bersih, pelanggan juga pasti nyaman banget. Kenapa Put? Kok kelihatannya kayak serius sih? Lagi ada masalah atau? Bukan, cuma lagi waspada aja. Takutnya ada dia di kafe kita. Hah? Dia? Dia siapa? Yang kamu maksud itu siapa? Coba kasih tahu. Jangan cuma dia doang. Itu loh yang sering post di sosmed. Tapi dia itu nggak pernah beli makanan atau minuman di tempat itu. Oh, yang itu. Siapa tuh namanya? Lupa aku. Luna, Lili. Siapa sih? Namanya Lina. Nah, itu. Tapi ya udahlah. Kalau emang kayak gitu, secara nggak langsung dia promosiin kafe ini kan? Ya tapi nggak dengan cara kayak gitu. Kafe tuh ada untuk menyajikan makanan dan minuman. Kalau cuma duduk sambil wipian doang mah ngapain? Kita harus awasin dia. Kalau dia nggak beli, kita langsung aja kasih tahu bos. Oke. Bagus juga nih tempatnya. Estetik lagi. Sekarang waktunya kita berpose. Tuh kan, orang kalau datang ke kafe itu langsung pesan. Ini langsung selfie. Kita perhatikan aja dulu. Mak, bisa gantian nggak? Udah dari tadi loh kamu ada di sini. Mana nggak pesan apa-apa lagi? Kalau nggak pesan apapun, seenggaknya jangan lama-lama. Kita mau duduk juga. Ya emangnya kenapa sih? Saya di sini kan pelanggan juga. Yang punya aja nggak marah kok. Kenapa kalian yang marah sih? Kalau nggak beli itu bukan pelanggan namanya. Nggak tahu malu apa? Datang ke sini cuma duduk sambil foto-foto doang. Kalian itu terlalu ngatur ya. Ini hidup saya. Jadi ya terserah saya dong. Emangnya kalian ini siapa? Mohon maaf nih kakak-kakak, jangan bertengkar di sini ya. Keenak dilihat orang-orang. Kak, mohon maaf bisa gantian. Kakak sudah sejak lama di sini. Lah, suka-suka saya dong. Emangnya kamu ini siapa? Kok ngatur sih? Bukan seperti itu mbak, hanya saja. Ah udahlah, kafe ini emang gak bener. Masa pelanggan diusir sih? Nggak usah mikirin dia mas, biarin aja. Kita sering kesini dan tahu kafe ini bagus. Yang salah itu dia. Makasih ya kak, sudah mengerti. Silahkan duduk. Untung aja mereka ngerti. Kakaknya mau pesan apa? Jadi kayak gitu pak, hampir ada pertengkaran. Tapi untungnya tidak lama. Dan pengunjung juga membela saya. Mereka tahu yang salah itu bukan saya. Ini udah keterlaluan. Secara tidak langsung dia bikin kita jadi rugi. Lalu apa yang harus kita lakukan pak? Ini udah tidak bisa ditoleransi lagi. Kita cetak foto dia, tempel di depan, dan kasih tulisan dilarang masuk. Siap pak, tapi... Tidak perlu tapi-tapian, saya sudah tahu dia itu kayak gimana. Teman-teman saya yang punya kafe, restoran, semuanya sama. Dia hanya foto, duduk lama, bikin orang lain nunggu. Setelah itu dia pergi tanpa beli. Baik pak, akan kami lakukan. Udah jangan ngebantah. Ini demi kebaikan kita juga. Iya tahu, kalian boleh pergi. Teman-temanku juga melakukan hal yang sama. Semoga dengan ini aku bisa menjaga sesuatu yang tidak diinginkan. Aku udah banyak foto di kafe, sesekali di restoran, kayaknya bagus nih. Hah? Apaan ini? Kok kayak penjahat aja? Aku kan gak bikin masalah. Kok bisa sih gak dibolehin masuk? Wah, ini udah jadi pelanggaran nih. Siapa sih yang bikin kayak gini? Seenaknya aja dia. Kemarin di salah satu kafe juga kayak gini. Sekarang di restoran ini. Kasihan banget sih gak dibolehin masuk. Makanya jangan cuma foto doang, tapi belilah. Makanya kalau gak punya uang itu jangan sesuai nongkrong di kafe atau di restoran mahal. Heh, kalian itu jangan ngomong sembarangan ya. Saya nggak kayak gitu. Rasain tuh, makanya jangan suka ngomong sembarangan. Sembarangan ya kamu dorong saya. Jangan berantem di sini. Dia yang duluan. Hei, ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar di sini? Pergi kalian. Hei, kamu pergi. Jangan deket-deket ke restoran saya. Gak sudi ya, saya nerima kamu di sini. Cih, siapa juga yang mau datang ke restoran ini? Masih banyak restoran yang lebih bagus dan makanannya enak. Tahu apa kamu soal rasa? Kamu aja gak pernah tuh makan. Gak usah sok komentar soal rasa. Sana pergi kamu. Jangan bikin keributan di sini. Dia itu emang harus diusir secara kasar.
Bu Mona, lihat Bu, si Lina itu lagi pamer Bu. Masa dia foto di restoran mewah sih? Saya yakin banget kalau dia itu pasti cuma foto doang. Pasti gak beli apapun nih, yakin saya. Bukan cuma kamu aja, Bu. Saya juga yakin si Lina itu kan orangnya pelit banget. Mana mau dia mengeluarkan uang buat makan. Ih, bener banget Bu. Dan yang pasti, dia pasti diusir sama pemiliknya. Ibu-ibu nggak punya kerjaan, bisanya cuma ngegosip doang. Kalau iri tuh bilang, bukan cuma ngegosip yang nggak jelas. Apa coba kayak gitu? Heh, ibu-ibu, kalau iri tuh bilang, jangan cuma ngomongin doang. Heh kamu, siapa yang iri? Saya nggak iri. Justru saya itu malu, tahu nggak? Malu kamu, kerjaan kamu itu cuma foto doang, cari konten, tapi nggak mau beli. Ih, malu banget sih kalau saya. Heh, Bu, saya nggak malu. Kalau ibu malu, ya udah nggak usah dilihat. Hidup itu simple, nggak suka tinggal di skip. Jangan dilihat. Makanya Bu, sesekali nongkrong, jangan cuma nyinyirin orang doang. Apa kamu bilang? Hei, udah. Kok malah berantem gini sih? Dia yang duluan Bu, makanya jadi orang itu jangan suka iri. Sudah cukup Lina, gak usah kamu tanggepin mereka. Ayo pulang. Tahan Bu, Lina itu masih anak labil, jangan ditanggepin. Gak bisa saya ngelihat muka dia, bawaannya pengen marah terus. Dia itu benar-benar lama banget di sana. Ini udah berapa jam dia di sana? Bisa-bisa dia cuma duduk tapi nggak pesan apapun. Permisi Mas, gak ada meja kosong lagi ya? Mohon maaf Bu, meja sudah penuh. Tapi perempuan itu sudah berjam-jam di sini. Tapi dia tidak mau pesan apapun. Oh, dia lagi. Biar saya yang urus Mas. Waduh, kayaknya bakalan ada keributan nih. Kenapa aku tadi ngomong kayak gitu ya? Ini mulut memang nggak bisa diajak kerja sama. Laginya sempurna, ini bakal viral nih. Hei Lina, kamu nggak pesen apapun di sini. Jangan lama-lama. Kamu sudah berjam-jam di sini, tapi gak pesen apapun, cuma foto-foto doang. Ya terserah saya lah Bu. Emangnya ibu ini siapa ngatur saya? Tapi Mbak, benar apa yang dikatakan ibu ini. Mbak udah terlalu lama duduk di sini. Mbak juga nggak pesan apa-apa. Nanti saya pesan. Uang saya banyak kok. Saya cuma mau foto-foto dulu. Alah, gak usah bohong kamu. Bilang aja gak punya uang. Mau punya uang atau enggak, itu bukan urusan kalian. Udah sana kalian pergi. Jangan ganggu saya. Kenapa aku jadi cemas ya? Perasaan aku gak enak banget. Apa yang terjadi sama anak aku ya? Aku gak bisa diem kayak gini aja. Ih, Bu Ani, Ibu ngapain di sini, Bu? Saya lagi cari anak saya. Emangnya anak Ibu kemana, Bu? Ya kalau saya tahu, gak mungkin dong saya cari. Iya juga ya. Kalau boleh tahu anak Ibu tuh yang mana? Siapa tahu aja saya pernah lihat dia. Loh, ini kan Lina. Dia yang suka foto di tempat estetik, tapi nggak mau beli makanan itu kan? Loh, kamu kenal Lina? Jelas saya kenal Bu, dan kebetulan saya tahu dia lagi di mana. Ayo Bu, saya antar. Wah, ayo, antarkan saya. Ini harus pink banget ya? Gak apa-apa Bu, udah pakai aja. Kita nggak ada waktu, takutnya nanti anak Ibu keburu pergi. Iya juga sih. Tolong cepetan ya. Bu, tunggu Bu, jangan main masuk-masuk aja. Emangnya kenapa Sarah? Saya mau ketemu sama anak saya. Saya nggak peduli. Tuh kan, itu suara dia. Pasti ada masalah di dalam. Iya, tapi helmnya buka dulu Bu. Masa ke dalam mau pakai helm? Iya ya. Makasih banyak ya Sarah. Saya duluan. Iya Bu, sama-sama. Aku kayaknya nggak usah ikut campur deh. Mending aku pergi aja ah. Mending kamu pergi deh, pergi dari kursi itu. Saya nggak mau. Saya yang duluan duduk di sini. Kok malah saya yang diusir sih? Lina, ayo pergi. Kamu itu bikin malu tau nggak? Ayo berdiri. Hah? Kok nggak bisa gerak? Aku nggak bisa berdiri, Bu. Halah, gak usah bohong kamu. Tangan aku ikut menempel.
Kamu jangan bercanda, Lina. Aku nggak bercanda, Bu. Badan aku susah digerakin. Buat apa aku bercanda? Semuanya, tolong anak saya. Tolong bantu keluarkan anak saya. Saya akan panggilkan bantuan dulu. Maaf, kita gak bisa bantu. Lina, kamu kenapa jadi kursi kayak gini, Nak? Nak, kenapa kamu jadi kayak gini? Tolong anak saya. Ini nih akibatnya kalau kita cuma modal konten doang ke segala tempat tapi nggak mau pesan apapun, banyak ganggu orang lain juga. Kalau mau ke kafe seenggaknya minimal beli kopi ke. Benar banget, dari sini kita bisa belajar estetik, bisa jadi ajab. Kalau hidup cuma untuk pencitraan, Lina tak pernah benar-benar pergi. Dia sekarang jadi dekorasi tetap di depan kafe ini. Lina, ibu kangen sama kamu. Apa kamu bisa kembali kayak dulu lagi, Nak? Ibu sendirian. Sudah Bu, ini semua sudah takdir Lina. Sekarang dia jadi simbol pelajaran bagi banyak orang. Iya, saya tahu. Tapi bagi seorang ibu, rasanya sangat sakit. Saya nggak percaya dia bisa cepat meninggalkan saya kayak gini. Sudah Bu, kalau ibu kangen kan, ibu bisa datang ke sini kapanpun saja. Sekarang sudah malam Bu, lebih baik kita pulang. Ayo saya antar. Ibu, tolong aku, Ibu. Ibu, tolong aku. Bawa aku pergi dari sini.